Saya 15 tahun terakhir itu saya tidak terlalu intens di seni rupa, bahwa kemudian saya senang belajar seni rupa, tapi saya bermusik, terus saya mendesain, makanya seni rupanya kemudian sering ditinggalkan. Nah, mulai tahun ini saya kembali intens di seni rupa, terus tema kali ini adalah mengunjungi ulang titik-titik di mana titik-titik yang berpengaruh pada kerja seni rupa saya. Makanya muncul guru bahasa mempengaruhi saya dalam menulis teks. Kemudian muncul bapak saya kandung yang mengajarkan saya kerja reklame, kerja komersial. Kemudian ada teman-teman yang membantu saya sekarang. Jadi ada potongan-potongan sejarah di masa lalu saya, kemudian menurutku kemudian penting untuk membantu menjadi Parestevi yang perupa sekarang. Sebenarnya kira-kira gitu. Yang itu di kapsen ini tentu bisa lihat dulu pas lagi sekolah diminta nulis, saya malah gambar di buku pelajaran. Tapi sekarang disuruh pas seni rupa, disuruh gambar malah nulis. Jadi kayak iya toh jadi karakter gitu. Makanya kemudian Parestevi di seni rupa itu sebenarnya kata kuncinya teks sebagai bagian dari rupanya. Kembali ke fitrah sebenarnya. Iya, kembali ke fitrahnya yang jatuh cinta saya pada seni rupa yang digunakan oleh bapak saya, digunakan oleh kampus gitu. Terus mengadakan diri pada industri, karena kerja sebagai desainer, kerja sebagai musisi yang begitulah ada industrinya, tapi ada kebebasan yang kemudian sepertinya kurindukan. Nah, kerinduan pada hal itu kemudian kemanifestasi menjadi kembali ke seni. Jadi habis ini Parestevi adalah perupa dulu, baru musisi, desainer kadang-kadang lah, kalau diperlukan. Farid, kaitannya itu dari mana ada dapat literatur? Yang ini, ada satu babak karyaku tentang Simbah, yang kakak saya. Dari bapak saya kebetulan hilang tahun 65. Ada alasan hilangnya, jelas dia akan hilang. Terus kemudian hari ini ada bersama kawan-kawan itu berusaha untuk kemudian membuat narasi-narasi penyeimbang atas narasi-narasi yang kemudian dilontarkan oleh ruang-ruang sebelahnya. Artinya kalau misalnya kemudian kakek saya dipersalahkan pada era itu, ya saya sebagai cucunya itu sebenarnya punya hak untuk kemudian membela kakek saya dengan konteks yang kecil gitu. Misalnya ya boleh kakekku salah, tapi aku rindu kakekku. Boleh kakekku salah, tapi aku tidak bersama oleh kakekku. Nah, narasi-narasi kecil dan hangat dan sifatnya keluarga, sifatnya intim, itu yang kita rangkum dalam proyek yang bernama FIS 1965 bersama kawan Rangga, kawan Wawan, kawan Devi. Kita buat platform media yang nanti wujudnya kemudian pemetaan, ada titik-titik dan ada cerita-cerita di dalam titik-titik itu semuanya tentang cerita-cerita yang terkait dengan kamu. Nah, ini harapannya kemudian ini menjadi modal untuk generasi berikutnya, anak saya, untuk punya wilayah pembacaan yang berimbang, bahwa kemudian ada versi A, ada versi B, tapi juga ada versi Z. Yang semoga nanti harapannya anak saya dan generasi berikutnya lebih terbuka melihat isu ini. Makanya narasinya begitu. Iya, kita berada di satu pameran tentang perayaan absurditas yang terkait dengan keberadaan kita hari ini. Jadi kalau misalnya menonton pameran ini, kita merasa bahwa di dalam satu dunia yang campur aduk, punya berbagai macam benturan-benturan ideologi, media, ataupun hal-hal yang terkait dengan kemampuan setiap orang untuk mencampur aduk berbagai macam hal. Ya, ini pameran ini kayak gitu lebih kurang. Kalau misalnya kita melihat satu persatu, kita nggak akan menemukan korelasi yang sangat kentara begitu. Jadi anggap aja ini di satu wilayah pasar besar gitu yang kemudian kita bisa nonton di satu lapak per lapak gitu, dan kita akan menemukan
variasi-variasi ide dan mungkin juga akan mengalami benturan-benturan berbagai macam opini. Sadar warisan itu penting sekali karena warisan itu hari ini mungkin agak keliru, bukan warisan harta benda tetapi warisan multi kebudayaan dan kearkaivan dan bukti sejarah tetap berjalan. Saya kira takut kita lengah lah apa yang disampaikan Soekarno bahwa petang gas merah gitu. Itu yang terpenting saya kira. Dan secara keseluruhan pameran ini menarik karena anak-anak muda yang berani absurd sebagai pijakan memerdekakan diri menurut bakat-bakatnya masing-masing. Itulah. Dan oke sih aku pikir ini bisa menjadi rangsangan generasi muda berikutnya.